Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada pertemuan hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sylvia AR, SPD MPD, dan Ibu Risma Anita Puryani, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Kepribadian, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan PPT kelompok kami dengan materi kepribadian menurut paradigma humanistik. Baiklah, sebelum kami memulai pemaparan materi, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kartika Ayu Fitri, yang kedua ada Rizky Nova Romadalia, yang ketiga ada Yoga Dwi Prabowo, yang keempat ada Diamila Agustin, yang kelima ada Dinar Nur Sagita, yang keenam ada Takia Suni Azara. Baiklah, untuk PPT-nya bisa tolong share screen. Maaf moderator, untuk partisipan belum bisa share screen. Baiklah, untuk materi yang pertama, teori kepribadian humanistik yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Baiklah, teori kepribadian humanistik. Istilah psikologi humanistik atau humanistik psikologi diperkenalkan oleh sekelompok ahli psikologi yang pada awal tahun 1960-an bekerja sama di bawah pemimpinan Abraham Maslow. Teori humanistik berkembang sekitar tahun 1950-an sebagai teori yang menentang teori-teori psikoanalisis dan behavioristik. Teori humanistik dipandang sebagai third force atau kekuatan ketiga karena memiliki minat yang eksklusif terhadap tingkah laku manusia. Humanistik dapat diartikan sebagai orientasi teoritis yang menekankan kualitas manusia yang unik, khususnya terkait dengan free will atau kemauan bebas, dan potensi untuk mengembangkan dirinya. Baiklah, untuk materi yang kedua akan dibacakan oleh Saudari Kartika. Kepada Saudari Kartika dipersilakan. Humanistik menurut Abraham Maslow. Biografi Abraham Maslow. Abraham Harold Maslow lahir pada 1 April 1908 di Brooklyn, New York. Maslow adalah anak sulung dari 7 bersaudara yang lahir dari imigran Yahudi Rusia. Relatif tidak berpendidikan sendiri, mereka melihat belajar sebagai kunci untuk anak-anak mereka berhasil di tanah air baru mereka. Dengan demikian, semua anak-anak mereka didorong untuk belajar. Abraham, anak tertua, didorong sangat keras karena ia diakui sebagai seorang intelektual manusia untuk memahami dan menerimanya mungkin. Teori sangat dengan ini adalah teori tentang hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan. Kehidupan keluarganya dan pengalaman hidupnya memberi pengaruh psikologisnya. Setelah Perang Dunia Kedua, Maslow mulai mempertanyakan bagaimana psikolog-psikolog sebelumnya tentang manusia. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada Saudari Kartika. Untuk materi yang ketiga akan dibacakan oleh Saudari Rizky Nova. Pada Saudari Rizky Nova dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan membacakan materi tentang pokok-pokok teori Abraham Maslow.
Nah, pokok-pokok teori Abraham Maslow ada 8. Yang pertama yaitu prinsip holistik. Menurut Maslow, holisme menegaskan bahwa organisme selalu bertingkah laku sebagai kesatuan yang utuh, bukan sebagai rangkaian bagian atau komponen yang berbeda. Jiwa dan tubuh bukan dua unsur yang terpisah, tetapi bagian dari suatu kesatuan. Dan apa yang terjadi pada bagian yang satu akan mempengaruhi bagian yang lainnya. Yang kedua yaitu individu. Individu adalah penentu bagi tingkah laku dan pengalamannya sendiri. Manusia adalah agen yang sadar, bebas memilih atau menentukan setiap tindakannya. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk yang bebas dan bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu manusia tidak pernah diam, tetapi selalu dalam proses untuk menjadi sesuatu yang lain dari sebelumnya. Namun demikian, perubahan tersebut membutuhkan persyaratan, yaitu adanya lingkungan yang bersifat mendukung. Yang keempat, individu sebagai keseluruhan yang integral, khas, dan terorganisasi. Yang kelima, manusia pada dasarnya memiliki pembawaan yang baik, atau tepatnya netral. Kekuatan jahat atau merusak pada diri manusia merupakan hasil atau pengaruh dari lingkungan yang buruk, dan bukan merupakan bawaan. Yang keenam yaitu manusia memiliki potensi kreatif yang mengarahkan manusia kepada pengekspresian dirinya menjadi orang yang memiliki kemampuan atau keistimewaan dalam bidang tertentu. Yang ketujuh yaitu self-fulfillment, merupakan tema utama dalam hidup manusia. Dan yang terakhir yaitu manusia memiliki bermacam-macam kebutuhan yang secara hierarki dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan-kebutuhan fisiologis, yang kedua, kebutuhan akan rasa aman, dan yang ketiga yaitu kebutuhan akan cinta dan memiliki. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Nah, terima kasih kepada Saudari Rizky Nova. Untuk materi yang keempat akan dibacakan oleh Saudari Diamila. Kepada Saudari Diamila dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya mengenai hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Kebutuhan-kebutuhan fisiologis. Kebutuhan-kebutuhan fisiologis adalah sekumpulan kebutuhan dasar yang paling mendesak pemuasannya karena berkaitan langsung dengan pemeliharaan biologis dan kelangsungan hidup. Kebutuhan-kebutuhan dasar fisiologis itu antara lain kebutuhan akan makan, air, udara, aktif, istirahat, keseimbangan temperatur, seks, dan kebutuhan akan stimulasi sensoris. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Yang dimaksud Maslow dengan kebutuhan akan rasa aman ini adalah sesuatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, dan keteraturan dari keadaan lingkungan. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki. Kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki ini adalah suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk mengadakan hubungan aktif atau ikatan emosional yang berkaitan dengan individu lain, baik dengan sesama jenis maupun lawan jenis, di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Yang keempat, kebutuhan akan rasa harga diri. Kebutuhan keempat ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, penghormatan atau penghargaan diri sendiri, dan bagian yang kedua yaitu penghargaan diri dari orang lain. Bagian pertama mencakup hasrat untuk memperoleh kompetensi, rasa percaya diri, kekuatan pribadi, kemandirian, dan kebebasan. Individu ingin mengetahui, yakin bahwa dirinya berharga serta mampu mengatasi segala tantangan dalam hidupnya. Adapun bagian yang kedua yaitu meliputi prestasi. Dalam hal ini, individu butuh penghargaan atas apa-apa yang dilakukannya. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan untuk mengungkapkan diri atau aktualisasi diri merupakan kebutuhan manusia yang paling tinggi dalam teori Maslow. Kebutuhan ini akan muncul setelah kebutuhan-kebutuhan yang ada di bawahnya telah terpenuhi atau terpuaskan dengan baik. Maslow menandai kebutuhan akan aktualisasi diri sebagai hasrat individu untuk menjadi orang yang sesuai dengan keinginan dan potensi yang dimilikinya, atau hasrat individu untuk menyempurnakan diri melalui pengungkapan segenap potensi yang dimilikinya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Diamila. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Dinar. Kepada Saudari Dinar dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang teori humanistik menurut Carl Rogers.
Rogers menjadi terkenal berkat metode terapi yang dikembangkannya. Rogers sangat kuat memegang asumsinya bahwa manusia itu bebas, rasional, utuh, mudah berubah, subjektif, proaktif, heterostatis, dan sukar dipahami. Rogers adalah salah satu orang peletak dasar dari gerakan potensi manusia yang menekankan perkembangan pribadi melalui latihan sensitivitas, kelompok pertemuan, dan latihan lainnya yang ditujukan untuk membantu orang agar menjadi pribadi yang sehat. Lalu materi selanjutnya adalah struktur kepribadian menurut Carl Rogers. Ada 3, yaitu yang pertama ada organisme, self, yang kedua adalah self, dan ketiga adalah medan fenomena. Struktur kepribadian menurut Carl Rogers, Rogers lebih mementingkan dinamika daripada struktur kepribadian. Namun demikian ada 3 komponen yang dibahas bila bicara tentang struktur kepribadian menurut Rogers, yaitu 1. Organisme. Organisme yaitu makhluk fisik atau physical creature dengan semua fungsi-fungsinya, baik fisik maupun psikis. Organisme ini juga merupakan lokus atau tempat semua pengalaman. Dan pengalaman ini merupakan persepsi seorang tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dalam dirinya sendiri dan juga dari dunia luar. Lalu yang kedua adalah self. Self ini adalah merupakan bentuk konstruk utama dalam teori kepribadian Rogers, yang sekarang ini bisa dikenal dengan self-concept atau konsep diri. Rogers mengartikannya sebagai persepsi tentang karakteristik I atau me, dan persepsi tentang hubungan I atau me dengan orang lain atau berbagai aspek kehidupan, termasuk nilai-nilai yang terkait dengan perspektif atau persepsi tersebut. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah medan fenomena. Rogers mengartikan medan fenomena sebagai keseluruhan pengalaman, baik internal maupun eksternal, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Medan fenomena merupakan seluruh pengalaman pribadi seseorang sepanjang hidupnya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Dinar. Baiklah, untuk materi yang terakhir akan dibacakan oleh Saudari Takia. Kepada Saudari Takia dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perkembangan kepribadian menurut Carl Rogers. Rogers tidak mengemukakan tahapan dalam perkembangan kepribadian. Dia lebih tertarik kepada cara-cara orang lain, yaitu orang tua menilai anak, atau sikap dan perilaku orang tua, terutama ibu, terhadap anak. Jika orang tua tidak mencurahkan penerimaan dan cinta kasih, bahkan menampilkan sikap penolakan terhadap anak, maka kecenderungan bawaan anak untuk mengaktualisasikan dirinya menjadi terhambat. Anak mempersepsi penolakan orang tua terhadap tingkah lakunya sebagai penolakan terhadap perkembangan atau self-concept yang baru. Apabila hal itu terjadi, anak akan mogok untuk berusaha mengaktualisasikan dirinya. Nah, Rogers mengembangkan 5 ciri kepribadian yang berfungsi sepenuhnya sebagai berikut. Yang pertama ada terbuka untuk mengalami, yang kedua ada hidup menjadi, yang ketiga ada keyakinan organismik, yang keempat ada pengalaman kebebasan, dan yang kelima ada kreativitas. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Takia. Baiklah, itu saja pemaparan presentasi PPT dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan saya akhiri. Selamat pagi.